Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah SMK Yadika Sewayang, khususnya Bapak Kepala Sekolah, Ibu Ketua Jurusan Akuntansi, para pembimbing yang telah membimbing kami kelas 11, dan Ibu penguji yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan di PT Sarana Pancakarya Nusa yang berjudul proses penjualan. Poin-poin yang akan saya presentasikan: 1. Latar belakang pelaksanaan praktik kerja lapangan. 2. Pengenalan tempat industri. 3. Pembahasan kegiatan PKL. 4. Kesimpulan. 5. Saran untuk pihak sekolah dan pihak industri. 6. Lampiran foto kegiatan. Latar belakang pelaksanaan praktik kerja lapangan. SMK adalah sekolah yang memiliki kegiatan wajib, yaitu praktik kerja lapangan atau PKL. PKL adalah suatu pembelajaran, pelatihan, pendidikan yang dilakukan di dunia usaha atau dunia industri untuk pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu siswa-siswi SMK dengan kompetensi keahlian sesuai dengan bidangnya, dan untuk mendapatkan pengalaman yang digunakan di masa yang akan mendatang. Dengan pengalaman terjun langsung ke dunia industri atau dunia usaha akan meningkatkan mental siswa-siswi pada bekerja nanti. Pengenalan tempat industri. Identitas PT Sarana Pancakarya Nusa atau disebut juga PT SPKN, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan, berlokasi di Jalan Tausan Kopo, nomor 633, kilometer 13,4, Katapang, Bandung. Lokasi ini sangat strategis karena berada di jalan utama Jalan Tausan Kopo. Sejarah singkat: PT Sarana Pancakarya Nusa berdiri pada tahun 1986. Berdasarkan Akta Notaris Koswara nomor 26 tanggal 6 Desember tahun 1986 dan dipelopori oleh seorang ahli di bidang penerbit, yaitu Wimpi S. Ibrahim. PT Sarana Pancakarya Nusa memiliki karyawan kurang lebih 200 orang, dan PT Sarana Pancakarya Nusa telah mencetak berbagai macam buku, antara lain buku-buku teks pelajaran dari mulai PAUD sampai sekolah menengah, buku-buku non-tekspel seperti literasi, pengayaan, buku-buku perguruan tinggi, dan buku-buku lainnya. Fasilitas yang ada di PT Sarana Pancakarya Nusa yaitu bangunan, tempat parkir, toilet, masjid, dapur, dan lain-lain. Divisi-divisi pekerjaan secara umum yang ada di industri yaitu divisi marketing, divisi yang kegiatannya promosi sampai melakukan purna jual, divisi penerbit yaitu divisi yang bekerja mendesain, editor, dan lain-lain. Divisi produksi merupakan divisi yang kegiatannya menghasilkan buku, dimulai dari bahan setengah jadi yaitu kertas sampai menjadi buku. Divisi keuangan yaitu divisi yang kegiatannya berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Pembahasan kegiatan PKL. Divisi
yang divisi pekerjaan yang siswa tekuni selama PKL. Saya ditempatkan di bagian keuangan atau divisi keuangan, bagian penjualan. Saya membantu bagian penjualan seperti menyusun kertas yang digunakan untuk faktur penjualan, surat jalan, dan kwitansi, dan mengarsip dokumen-dokumen tersebut, menggandakan faktur penjualan, kwitansi, dan surat jalan. Dan jika tidak ada penjualan, saya disuruh men-scan dokumen-dokumen penting yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Selain itu juga saya membantu bagian piutang seperti menginput piutang lunas dan membantu bagian purchasing seperti menginput harga ongkos kirim. Peralatan yang digunakan yaitu kertas NCR, mesin fotokopi, stempel, pembolong, penjepit kertas, ordner, dan lain-lain. Standar operasional prosedur atau SOP yang digunakan oleh bagian proses penjualan, yaitu jika ada penjualan masuk, marketing memberikan order penjualan ke divisi keuangan bagian penjualan. Jika barang akan dikirim, logistik meminta bagian penjualan untuk membuatkan surat jalan. Selanjutnya, surat jalan tersebut diberikan ke logistik. Sebelum dibuatkan faktur penjualan, mengecek harga terlebih dahulu yang harus sesuai dengan database harga penjualan. Faktur dibuatkan 4 tahap. Selanjutnya, faktur diserahkan ke direktur penjualan untuk ditandatangan dan ditandatangan juga oleh admin penjualan dan distempel. Faktur penjualan diberikan kepada customer. Faktur penjualan warna putih, faktur penjualan warna pink diarsip di bagian penjualan. Faktur warna kuning diberikan kepada pajak untuk menghitung pajak atau PPN. Yang warna hijau diberikan kepada divisi marketing. Kendala-kendala yang dihadapi saya selama PKL: kesalahan dalam mengarsip, kesalahan dalam mengstempel seperti mengstempelnya miring, kesalahan dalam menggandakan dokumen seperti salah kertas. Langkah penanganan kendala yang sudah saya lakukan: saya membicarakan atau mengkonfirmasi kesalahan tersebut kepada karyawan. Saya meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi, dan ditingkatkan kefokusan dan ketelitiannya. 4. Kesimpulan. Saya sudah melakukan praktik kerja lapangan di PT Sahana Pancakaya Nusa selama 3 bulan kurang. Saya mendapat pengalaman dan ilmu yang banyak. Semoga ilmu dan pengalaman tersebut berguna di masa yang akan datang. Bagian penjualan di PT Sahana Pancakaya Nusa memiliki standar yang cukup. Dilihat dari digunakannya standar operasional prosedur. Saran untuk pihak sekolah: sebaiknya pihak sekolah
membuat buku pedoman praktik kerja lapangan yang berisi sistematika penyusunan laporan di awal agar siswa yang akan membuat laporan tidak kesulitan pada saat di awal pembuatan. Untuk pihak industri, sebaiknya pihak industri memilihkan pembimbing yang fleksibel waktunya agar siswa-siswi PKL bisa bertanya-tanya leluasa tentang pekerjaannya. Lampiran foto kegiatan mengarsip surat jalan, kegiatan mengarsip faktur penjualan, kegiatan menggandakan dokumen. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.